Nah, jadi siang ini kita akan bicarakan beberapa hal yang muncul di dalam pembacaan Bapak Ibu dari bukunya Pak Bambang Ruseno tentang mengenal Islam ya. Tapi saya ingin mulai dari satu komentarnya Pak Yohanes Chin ya soal yang di awal sekali tentang apa inimitability dari Quran ya. Itu ada komentarnya waktu itu di texting bahwa kalau eh, pewahyuan Quran kepada Muhammad itu terjadinya oral, bukan tertulis begitu ya. Kan penulisan itu memang secara sejarah juga kita tahu ceritanya dilakukan pengumpulan dan kanonisasi itu di zaman khalifah-khalifah berikutnya begitu ya, bukan di zaman Muhammad. Jadi di zaman Muhammad memang Quran itu turun secara lisan dan dilafalkan, ayatnya juga berbunyi begitu ya, ikra ya, lafalkanlah. Sehingga kok bisa ya argumennya bahwa ketidakmampuan baca tulis itu ya, atau bahwa Muhammad diyakini sebagai illiterate ya, buta huruf, itu menandakan semacam keistimewaan dan mukjizat dari Quran itu ya. Nah, buat pemahaman Islam tradisional, hal itu cenderung tidak ada masalah karena memang di masyarakat kuno ya, eh, baca tulis itu satu kemampuan teknis yang khusus ya, yang hanya dipunyai oleh kalangan tertentu. Ya juga bahkan di dalam era penulisan Alkitab ya, yang secara teknis bisa baca tulis ya itu ahli Taurat ya dan Farisi ya. Mereka itu yang punya kemampuan itu ya, karena menghandling material ya untuk baca tulis, eh, entah dia pakai kulit begitu ya, pakai kodeks begitu ya, itu sulit ya, itu kayak technically kayak mengukir ya di satu material tertentu ya. Jadi itu sebenarnya levelnya kayak seniman gitu ya. Kita juga nggak bisa kali nulis di atas kulit dengan mudah gitu ya zaman sekarang. Cuman kan kita nulis di atas keyboard ya. Nah, jadi eh, itu skill yang sangat khusus ya. Sehingga orang kebanyakan memang nggak bisa baca tulis ya. Dan even katakanlah seperti Paulus ya yang Farisi dan juga technically ahli Taurat bisa baca tulis, dia juga pakai sekretaris begitu ya untuk penulisan-penulisan surat-suratnya ya. Nah, jadi sebenarnya tidak bisa baca tulis itu menggambarkan level masyarakat yang berbeda sih ya, lebih daripada eh, persoalan mekanik baca tulisnya ya. Kalau buat kita sekarang mekanik baca tulis yang penting, tapi pada zaman itu kebanyakan orang memang nggak bisa baca tulis ya. Sehingga kalau Muhammad memang masuk juga ya ke dalam kelompok masyarakat biasa yang tidak punya kemampuan teknis baca tulis itu ya. Dan juga kelompok komunitas berbahasa Arab itu memang cenderung mungkin direndahkan, dikucilkan begitu ya, karena tidak punya kitab itu ya, bangsa yang tidak berkitab gitu ya. Maka yang seperti digambarkan oleh Pak Bambang Ruseno di dalam bukunya ya, di dalam sejarahnya komunitas Yahudi dan Kristiani itu yang terkesan sombong, arogan ya, merendahkan komunitas Islam yang berbahasa Arab ya, sampai Muhammad itu menerima ya pewahyuan itu dan punya kitab juga yaitu Quran. Walaupun secara teknis dia tergolong ke dalam masyarakat yang diyakini tidak bisa baca tulis ya. Justru di situ sebenarnya aspek mukjizatnya itu yang diyakini secara tradisional gitu ya. Sehingga buat pemahaman Islam tradisional itu memang tidak ada masalah ya, maksudnya tidak ada kontradiksi dalam keyakinan semacam itu. Makanya Abdullah Said juga membicarakan hal itu ya di dalam rangka inimitability dari Quran. Gitu. Ya, semoga menjawab ya pertanyaan di area itu. Jadi lebih ke statusnya sebagai yang tidak terpelajar gitu ya, bukan yang kemampuan teknisnya gitu. Iya, jadi seperti misalnya kita nggak belajar teologi sama sekali ya, bahkan baca tulis juga nggak bisa. Tiba-tiba bisa ngomong teologi yang rumit-rumit gitu, itu dari mana kalau bukan misalnya mendapatkan pencerahan dari Tuhan sendiri gitu ya. Nah, mungkin kalau kita apa transport problemnya ke dalam gambaran modern seperti itu kali ya. Nggak pernah ke seminari, nggak pernah baca Alkitab ya. Tapi kok tiba-tiba ngomong tentang teologi
lebih kompleks ya daripada seminarian yang udah bertahun-tahun gitu ya menggeluti Alkitab gitu misalnya. Ya. Nah, aspek itu sih sebenarnya yang dipercaya. Oke. Oke, nah Pak, saya ingin Pak mau ya, tanya. silakan Bu. Kemarin gimana Pak? Apa saya miss ya? Apa lupa? Kalau ini akhirnya dia jadi Quran, ditulis, dia diktein gitu. Ya, jadi gini, sebenarnya turunnya Quran itu kan tetap lisan ya, dan Muhammad sendiri tidak pernah menulis apapun di Quran, tapi yang dia lakukan adalah melafalkan hal-hal itu. Ya, dan melafalkan ayat-ayat itu nanti dia ajarkan, lalu ada komunitasnya yang juga mahir melafalkan itu dan kuat ingatannya ya, karena itu kan mirip dengan lafalan itu mirip dengan nyanyian kali ya. Nanti coba saya mainkannya salah satu ayat Quran dari websitenya, ada lafalannya juga gitu ya. Sehingga kalau kita terbiasa ya dengan lafalan itu ya kita memang bisa hafal ya. Sama seperti kita kalau komunitas Kristen hafal ayat Alkitab itu kadang karena kita bisa nyanyiin lagunya di sekolah minggu. Terus jadi kita terpatri ya ayat Alkitab tertentu ya karena kita menyanyikan gitu ya. Nah, lalu banyak orang yang memang bisa melafalkan ayat-ayat itu. Tapi setelah Muhammad meninggal, lalu terutama di zaman khalifah-khalifah, orang-orang yang melafalkan itu karena peperangan dan lain sebagainya makin lama makin berkurang. Lalu dirasa ada keperluan ya mengumpulkan ayat-ayat itu, dan di dalam zaman Khalifah Abu Bakar dimulai ya koleksi ayat-ayat itu secara tertulis begitu ya, yang nanti disatukan dan dijadikan kanon kumpulannya itu dan diresmikan dengan memusnahkan juga varian-varian pembacaan yang lain ya di zaman Khalifah Utsman gitu ya. Jadi memang ada proses itu juga sih, pengumpulan yang perlahan dan kanonisasi yang perlahan. Awalnya sifatnya lisan juga ya. Nah, jadi yang sering jadi memang pertanyaan masyarakat awam ya, terutama mungkin orang Kristen yang kok bertanya-tanya ya, bukannya Al-Quran itu diyakini kopian dari surga terus turun begitu ya? Apakah turunnya sekali gebrak gitu ya, terus dalam bentuk langsung buku? Ya enggak sih, gitu ya. Dan juga enggak sekali gebrak ya, karena juga ada ayat-ayat Mekah, ada ayat-ayat Madinah. Ya jadi ada progresi juga ya sebenarnya ya. Nah, tinggal ya, ya silakan Pak. Silakan lanjut dulu Pak. Lanjut dulu aja. Oh iya, makanya ada konsep abrogasi itu juga ya yang Bapak Ibu udah dengar juga, itu mirip dengan semacam pemahaman progressive revelation gitu ya kalau orang baca Alkitab, bahwa ayat-ayat yang lebih kemudian itu lebih jelas, mungkin lebih punya prioritas dibandingkan yang lama, dan kalau ada yang dilupakan ya itu semacam kalaupun ada orang-orang yang mahir melafalkan itu melupakan, Tuhan sudah menggantikan dengan yang lebih sempurna. Ya, kan konsep abrogasi itu seperti itu. Ya, Pak Michael, silakan Pak. Pengen penasaran aja Pak. Jadi itu waktu turunnya tuh bukan dalam bentuk manuskrip gitu ya? Atau Enggak dalam Pak, konsep? lafalan Pak. Jadi kayak Muhammad hafal aja gitu. Ya, jadi Muhammad mendapatkan dorongan ilahi begitu ya, yang dipercaya malaikat Jibril mengilhamkan ayat-ayat tertentu yang dilafalkan, dan juga lafalannya nanti diajarkan kepada komunitasnya yang nanti ada orang-orang yang mahir juga melafalkan begitu. Oke. Tapi kepercayaannya ketika turun yang dikasih tahuin itu turunan asli kan Pak ya? Salinan asli dari yang Alkitab yang di Lawal Mahfuz itu kan ya? Keyakinannya begitu Pak. Keyakinannya seperti itu kan? Iya, jadi bahwa itu di surga sudah ada ya sebenarnya Alkitab itu yang terus diturunkan kepada Muhammad untuk dilafalkan. Tapi dalam bentuk lisan ya, tidak jadi buku begitu ya. Dan makanya kalau Bapak Ibu baca juga ya, dan di bukunya Pak Bambang Ruseno kan ada juga diskusinya sedikit ya tentang perdebatan antara Mu'tazilah dan kaum Asy'ari itu ya. Kalau Quran itu kekal begitu ya, permasalahannya adalah
monoteisme yang kuat itu apakah jadi terancam begitu ya. Nah, itu terjadi perdebatan teologis ya antara kaum Mu'tazilah dan Azhari ya. Kalau Quran itu kekal, apa ada dua entitas yang kekal, itu Allah dan Quran begitu ya di surga gitu ya. Nah, Abdullah Said misalnya memberikan pandangan-pandangan juga ya terhadap hal itu, bahwa sebenarnya perdebatan antara Azhari dan Mu'tazilah itu mungkin tidak sangat berseberangan ya. Keduanya memahami juga bahwa ada semacam tingkat-tingkat keberadaan Quran ya. Jadi bahwa itu hadir sebagai teks dan buku itu pasti tidak kekal, gitu ya. Tapi semacam esensi Qurannya yang ada di surga, nah itu yang diyakini kekal begitu. Makanya sebenarnya menurut saya persoalannya daripada Quran lebih sulit di Lau al-Mahfudz-nya itu ya Pak ya. Maksudnya sulit bagaimana Pak? Karena kan itu yang Alkitab yang kekalnya kan itu kan. Dan itu kan tidak diperdebatkan kekekalan kan. Nah, maksud saya persoalannya sama Quran, tapi bukan persoalan bukunya, tapi keberadaan kekal yang berbeda dari Allah itu. Betul. Itu yang jadi perdebatan teologis yang panjang ya. Tapi yang memenangkan perdebatan itu dan diterima di dalam pandangan Islam tradisional kaum Azhari sih. Ya. Nanti kita lihat ya bagian itu. Atau kita lihat sekarang aja mumpung ini jadi pertanyaannya. Di halaman 35 ya. Sebentar, coba saya share. Nah ini ya, kita bisa coba bahas sedikit ini komentarnya Pak Bambang Ruseno. Di dalam debat golongan Asy'arid mengambil posisi tengah ya di antara ortodoks dan Mu'tazilah. Begitu ya. Jadi ini biasanya di buku-buku lain ya, misalnya bukunya Abdullah Said, itu dua pihak yang berdebat ya, Azhari dan Mu'tazilah. Tapi ini bahkan Pak Bambang Ruseno menggambarkan ada tiga pihak ya, ortodoks dan Mu'tazilah, dan Azhari ini menjadi penengahnya dan akhirnya diterima begitu ya menjadi pandangan Islam yang tradisional ya. Tapi pandangannya adalah bahwa Tuhan adalah esa, unik, kekal dan maha ada. Ya, jadi tidak terancam ya oleh keberadaan Quran yang juga dipercaya ada di surga begitu ya. Allah mempunyai sifat-sifat, hal ini jelas telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Sifat-sifat tersebut kekal, namun tidak sama dengan zat Allah dan tidak pula berbeda atau lain dari zat Allah. Al-Quran adalah firman Allah. Di dalam Al-Quran itu menyatu antara hakikat kekal dan yang temporal. Gitu ya, yang temporal itu nanti yang diturunkan jadi kitab dan jadi buku. Begitu. Ya, tapi bahwa ini adalah perdebatan yang sulit dan menjadi sejarah yang memang Muslim scholars itu mengakui ya ada kesulitan pemahaman ini yang menjadi perdebatan besar di zamannya begitu. Dan kalau Bapak Ibu dengar perdebatan ya misalnya antara Nabil Qureshi begitu ya, dia scholars Islam Ahmadiyah yang terus convert jadi Kristen dengan ada scholars Muslim itu di internet ya. Di dalam memperdebatkan kristologi, misalnya Nabil Qureshi itu mengangkat isu ini, gitu ya, bahwa misalnya perdebatan kristologi itu kan bukan hal yang sama sekali asing karena di dalam pemahaman Islam ada perdebatan ini ya, apakah Quran itu kekal lalu apakah mengancam monoteisme kuat dari Islam itu ya, sehingga banyak Muslim scholars itu ya, nah ini yang penting ya, yang memahami Islam dan Kristen lalu membuat perbandingan ya dan sampai kepada pemahaman bahwa sebenarnya kalau kita mau membandingkan Quran itu tuh bukan dengan Alkitab di dalam kekristenan, melainkan dengan Kristus sendiri. Ya, karena di dalam pemahaman Kristen firman itu menjadi manusia, di dalam pemahaman Islam firman itu menjadi kitab. Begitu ya. Sehingga baik Kristus maupun Quran gitu ya di dalam komunitas agamanya masing-masing dipercaya memang ada di dalam kekekalan. Begitu. Ya, sehingga kalau membandingkan Alkitab dengan Al-Quran itu nggak sejajar itu secara pemahaman teologis ya. Dengan demikian juga kita bisa memahami ya praktek-praktek di dalam komunitas Islam ya. Misalnya penghormatan yang diberikan kepada Quran itu ya di dalam prakteknya memang juga lebih tinggi ya
dibanding dengan praktek kebanyakan orang Kristen terhadap Alkitab ya. Misalnya komunitas Islam tidak akan ya taruh Quran itu di lantai gitu aja gitu misalnya ya. Ini karena ini punya jejak kekekalan dari surga sendiri gitu ya. Jadi selalu ada penadahnya begitu ya untuk Quran gitu ya. Kalau orang Kristen kan jatuh Alkitabnya gitu ya. Jadi itu ada perbedaan ya pemahamannya. Dan memang secara konsep pewahyuan juga orang Kristen memahami bahwa Alkitab itu diwahyukan ya, tidak meniadakan personalitas dari si penulis kitabnya. Begitu ya. Jadi sebenarnya sangat inkarnasional ya kalau kita mau pakai istilah itu ya, pewahyuan di dalam pemahaman Kristiani gitu. Sedangkan kalau di dalam pemahaman Islam lebih ke arah memang ini secara literal diturunkan ya tanpa kesalahan dan dilafalkan oleh Muhammad. Begitu ya. Jadi peran Muhammad itu bahkan berusaha dibilang nyaris tidak ada. Ya makanya tafsir seperti Fazlur Rahman itu bisa menghadapi kesulitan ya di tengah pandangan Islam yang tradisional ya, karena Fazlur Rahman mencoba melihat konteks ya kehidupan Muhammad begitu ya, yang juga memainkan peranan ya di dalam turunnya ayat-ayat Quran itu dan menolong kita melakukan tafsir begitu ya yang lebih kontekstual begitu. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan pemahaman ini yang kalau komunitas Islam dan Kristen itu berbicara ya, itu langsung miss begitu ya, karena memang kita nggak terbiasa ya dengan pemahaman tetangga kita. Lalu kita memakai kacamata pemahaman kita selalu untuk melihat yang lain gitu ya, sehingga dialog yang real itu bisa sulit terjadi sih. Oke, ada komentar, pertanyaan sejauh ini? Yang itu yang abrogasi tadi katanya itu doktrinnya baru ada setelah Muhammad meninggal. Dasarnya apa ya? Maksudnya orang bisa berani-berani gitu. Kayak mengubah itu apakah pernah terjadi di masa sebelumnya atau gimana Pak? Ya, itu juga semacam strategi ya untuk misalnya kalau ada ayat-ayat yang kurang jelas, yang lebih awal, menjadi lebih jelas misalnya di surah-surah Madinah begitu ya, maka itu strategi tafsir ya, ayat-ayat yang lebih jelas akan dipakai lebih berpengaruh di dalam tafsir dibanding ayat-ayat yang kurang jelas, yang lebih awal gitu ya. Itu kan sebenarnya strategi tafsir yang di komunitas Kristen kalau baca Alkitab juga begitu ya. Progressive revelation itu misalnya memandang ayat-ayat PB itu cenderung lebih jelas daripada ayat-ayat PL begitu ya. Jadi kita walaupun memang memahami seluruh Alkitab itu wahyu Allah, tetapi di dalam tafsir, di dalam mengharmoniskan pemahaman ya, di dalam menyusun bangunan doktrin kita memang ada semacam pandangan progressive revelation itu ya, ayat-ayat yang terakhir itu lebih jelas dan lebih dominan untuk tafsir dibanding ayat-ayat yang sebelumnya yang kurang jelas gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu aneh sih. Ya. Nah, dan di dalam pemahaman Islam konsep abrogasi itu juga ada ayatnya yang melandasi mengapa kita melakukan abrogasi itu. Gitu. Oh iya, kemarin yang kata Bapak itu juga yang kayak perang salib Pak, misalnya ayat-ayat yang damai ya, tapi kemudian ada yang ayat perang salib, apa sih? Yang ayat pedang, perang salib. Ayat pedang itu kayak berubah kan gitu, tadinya kayaknya damai pendekatannya, tapi ketika di dalam itu jadi itu termasuk abrogasi juga kan ya Pak ya. Cuma berarti yang dirasa mereka lebih baik gitu ya. Iya, jadi masalahnya begini ya. Kalau Muslim scholars ya yang berusaha melakukan tafsir ya yang lebih mengambil jarak terhadap kekerasan gitu misalnya ya, mungkin bisa pakai konsep abrogasi juga ya sebagai pertolongan. Misalnya dengan bilang bahwa ada ayat-ayat kemudian yang lebih bernuansa toleran gitu ya dibanding ayat-ayat yang sebelumnya. Tapi yang menjadi masalah ya ayat pedang itu tuh ada di surah-surah Madinah tuh. Yang basically sebenarnya later
begitu ya dibanding misalnya surah-surah Mekah. Sehingga ada Muslim scholars yang lain yang bilang ya kalau kita mau ayat-ayat yang mungkin lebih bersahabat, mestinya kita carinya di surah Mekah. Ya. Nah tapi juga ada Muslim scholars yang berpendapat dan termasuk Cak Nur sendiri ya membangun konsep masyarakat yang madani. Ya karena di dalam setelah hijrah ke Madinah, kehidupan di Madinah itu memang menjadi lebih kompleks ya. Tetapi di dalam kompleksitas itu juga mengakomodasi misalnya relasi terhadap suku-suku yang lain ya, kelompok Yahudi, kelompok Nasrani gitu ya, dipayungi oleh komunitas Islam yang memberikan kemurahan hati ya kepada kelompok-kelompok yang lain itu gitu. Jadi bayangan masyarakat yang madani di dalam pemahaman Cak Nur gitu misalnya adalah masyarakat Islam yang memberikan ruangan ya untuk pluralitas begitu ya dan menggambarkannya mungkin dari surah-surah Madinah. Tapi memang di surah-surah Madinah ada ayat pedang juga. Ya karena kemungkinan memang kehidupan masyarakat di Madinah itu di dalam komunitas Muhammad ya memang kompleks. Ya ada yang kelompok-kelompok Nasrani dan Yahudi yang bersahabat terhadap Muhammad, tapi juga ada yang menikam dari belakang. Ya jadi sehingga untuk bertahan hidup ya harus ada wisdom itu ya yang muncul terefleksi di dalam ayat-ayat Quran itu gitu. Saya mau lanjut yang Fazlur Rahman tadi Pak, tafsir Fazlur Rahman. Ya, nah kira-kira kalau cara dia melakukan tafsir itu dia pendekatannya melihat konteks. Itu gimana dia mengharmoniskan itu dengan konsep pewahyuannya yang dia pegang ya? Apa dia pegang konsep pewahyuan yang berbeda? Karena kalau pewahyuannya turun salinan langsung, apakah di atas di dalam kekekalan itu kontekstual juga kan jadi agak sulit ya. Mereka pemahaman pewahyuannya seperti apa jadinya? Ya, jadi nanti mungkin kita akan lihat lebih detail ya kalau kita mulai baca paper dan tentang pemahaman Cak Nur ya atau Gus Dur gitu ya, karena mereka memakai juga strategi tafsir yang diwarisi dari Fazlur Rahman ya. Nah, secara umum misalnya kalau Bapak Ibu ingat diskusi dari Abdullah Said ya tentang Fazlur Rahman, Abdullah Said itu berusaha tetap menempatkan Fazlur Rahman ya di dalam kerangka pemahaman pewahyuan Islam yang cukup tradisional. Ya, artinya Abdullah Said cukup simpatik ya terhadap Fazlur Rahman, walaupun bisa ada komunitas Islam yang cenderung curiga ya, mencurigai gaya tafsir Fazlur Rahman. Tapi ciri khasnya Fazlur Rahman ya sebenarnya yang dia mau bilang adalah kalau kita berusaha tafsir dan aplikasi begitu ya, kita harus hati-hati melakukannya sebagai double movement ya, itu istilah yang dia pakai ya. Kita kembali dulu lihat konteks ayat-ayat Quran itu dan di dalam konteksnya di dalam komunitas Muhammad sendiri ya seperti apa. Lalu abis itu baru kita kembali ya di dalam movement yang kedua ke zaman ini, terus kita pikirkan bagaimana aplikasinya gitu ya. Sehingga strateginya bukan sekedar literal begitu aja ya. Kalau tertulisnya begitu terus plek kita aplikasi ke zaman sekarang literal seperti itu ya. Fazlur Rahman mau punya ruang tafsir itu lewat double movement-nya dia. Nah soal pewahyuannya itu memang bisa menjadi debat yang kritis begitu ya. Namun Abdullah Said misalnya melihat jalan keluarnya adalah melihat bahwa pewahyuan Quran itu memang ada tingkatan-tingkatan itu ya. Dari sorga sampai jadi kitab itu ada level-level eksistensi Quran itu. Yang di level setelah jadi kitab memang jadi kontekstual begitu ya. Yang diwakili oleh pemahaman Fazlur Rahman. Gitu. Ya, jadi di satu sisi Abdullah Said berusaha membuat Fazlur Rahman lebih bisa diterima ya. Kalau baca teks-teksnya Fazlur Rahman langsung ya, mungkin sih bisa ada ya komunitas Islam yang kurang begitu suka ya. Jadi spektrumnya bisa luas juga sih sebenarnya bagaimana pemahaman tentang pewahyuan bahkan di dalam komunitas Islam sendiri. Fazlur Rahman termasuk yang sangat progresif ya. Dan mungkin Bapak Ibu udah dengar juga ceramahnya Buya Syafi'i Ma'arif ya di dalam kongres di Malaysia itu ya juga sangat
simpatik ya terhadap Fazlur Rahman karena belajar dari Fazlur Rahman sendiri di Chicago University itu Buya Syafi'i Ma'arif ya. Ya, ada pertanyaan lagi, komentar sebelum kita lanjut? Pak, saya mau tanya cuman agak-agak berbeda sih, bukan mengenai Quran ya. Cuman di bacaan tuh kan bahwa Muhammad tuh digambarkan sejak sebelum dia menerima wahyu tuh dia dibilang sudah sangat spiritual gitu ya, sangat taat gitu ya. Nah, kemarin ini tuh saya baru kepikiran kalau gitu sebelum dia menerima wahyu, dia taat terhadap apa, Pak? Iya, Terhadap jadi ajaran apa gitu? Apakah ajaran Yahudi, Kristen kah? Atau karena belum ada wahyu kan gitu. Belum dimulai lah gitu gerakan Islam gitu. Berarti dia taat terhadap apa gitu. ya, makanya kan ada kata Hanif itu ya yang juga dibahas oleh Pak Bambang Ruseno ya. Bahkan sebelum ada Islam, sebenarnya kepercayaan terhadap penghayatan iman dan kehidupan yang saleh yang dari Abraham itu sebenarnya sudah diwarisi ya di dalam tradisi Islam dipercayanya dalam kelompok yang menyebut Hanif itu ya, yang juga kepercayaannya monoteis terhadap Allah. Cuman belum ya memperoleh semacam bentuk yang lebih jelas ke dalam komunitas yang disebut Islam begitu. Tapi begitu Muhammad menerima pewahyuan dan menjadi nabi, memimpin komunitasnya begitu ya. Nah, di situ mulai muncul lebih konkret begitu ya. Tapi bahwa kehidupan kesalehan, bahwa Muhammad dinilai hidupnya baik, taat dan saleh ya, bahkan sebelum pewahyuan, bahkan ketika dia jadi pedagang ya bersama Siti Khadijah itu jujur dan seterusnya gitu ya. Itu sudah terjadi karena memang ada tradisi-tradisi pemahaman agama yang sudah lalu. Ya karena tradisi Islam sendiri melihat dirinya sebagai kelanjutan ya dari tradisi Abraham juga begitu. Jadi mungkin ada nuansa-nuansa Yahudinya kental gitu ya, agama Yahudinya. Sama juga seperti ini ya. Kan kita pernah bicarakan ya bahwa problem transisi ya antara Kristen Islam gitu ya. Maksudnya Islam melihat dirinya ada tautan-tautan terhadap kekristenan. Sama dengan kekristenan melihat dirinya ada tautan-tautan dan juga ada ketegangan terhadap Yudaisme. Ya, sehingga kalau pertanyaannya Pak Michael itu ya, kalau bisa ditanyakan kepada komunitas Kristen sebenarnya begini. Loh, sebelum Yesus ada ya, Yesus apa bukan orang Yahudi gitu ya? Paulus itu apa bukan orang Yahudi? Mereka juga menjalankan hukum Taurat, disunat dan lain sebagainya. Mereka juga bukan ingin mendirikan agama yang baru ya. Jadi sejak kapan sih orang Kristen ini jadi Kristen gitu misalnya ya sebelum Yesus itu dari kecil sudah berdebat di bait Allah gitu ya, memperdebatkan apa itu gitu ya, apakah kekristenan gitu misalnya ya. Nah kan kita dengan sangat mudah melihat tautannya ya kepada tradisi Yudaisme dan Perjanjian Lama ya. Buat Islam juga seperti itu ya, karena di Quran juga ada ya tautan-tautan itu ya kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan nabi-nabi yang sebelumnya begitu. Hanya di dalam pemahaman Islam Muhammad adalah Khatam al-Nabiin ya, adalah the seal of the prophet, adalah nabi yang terakhir itu. Yang karena pemahamannya progressive revelation sudah sempurna ya, sehingga kita baca Quran saja, tidak perlu baca kitab-kitab yang sebelumnya. Apalagi kitab-kitab yang sebelumnya ada kemungkinan distorsi, konsep tahrif itu begitu ya. Ya maka Islam adalah agama yang universal, yang sempurna, yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Gitu pemahamannya. Ya, semoga menjawab ya Pak. Termasuk kitabnya juga ya Pak. Berarti yang paling mutakhir tuh Al-Quran gitu ya. Betul, betul. Nah, juga pemahaman Khatam al-Nabiin itu ya membuat kita bisa paham ya kenapa kadang reaksinya keras ya terhadap kelompok seperti Ahmadiyah ya, kelompok-kelompok lain yang ada semacam imam yang lain ya yang sesudah Muhammad gitu yang dianggap lebih sentral begitu ya. Itu muncul karena pemahaman bahwa Muhammad itu adalah nabi dan rasul yang terakhir.
Ya, sama juga seperti kelompok Kristen sih ya, kalau ada kelompok Mormon atau Saksi Yehova yang punya nabi lain yang dianggap lebih utama ya sebagai pendiri alirannya begitu ya, langsung kita juga punya kecurigaan tertentu ya, dan secara umum memang Saksi Yehova dan Mormon itu tidak dianggap ortodoks ya kalau di dalam komunitas Kristen yang mainstream kan ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan-pertanyaannya ya. Tapi Pak, kan kalau Saksi Yehova kita nggak menyingkirkannya Pak. Kalau apa sih ya, kalau kesannya gitu dalam Muslim itu kenapa ya dia kayak apa ya, kayak benar-benar dimusuhin gitu loh. Mungkin ya kalau ada Saksi Yehova segala macam kan ya kita berbeda gitu, tapi kan nggak di gimana gitu, kayak mau disingkirkan ya. Iya, Saksi Yehova ya misalnya menderita kekerasan juga ya, terutama di dalam zaman Nazi Hitler di Jerman ya, misalnya ya, termasuk yang menderita persekusi juga ya, karena Saksi Yehova kan juga ini ya, apa mengambil jarak dari hal-hal yang terlalu nasionalis ya, nggak mau menghormat bendera dan lain sebagainya ya. Jadi mungkin dianggap mengancam juga dan menerima persekusi juga begitu ya. Dan dari kelompok Islam juga tidak semua hostile terhadap Ahmadiyah ya, kelompok-kelompok NU ya mencoba selalu konsisten ya dengan sikap yang lebih toleran dan bersahabat ya, menghindari persekusi begitu ya, walaupun pandangan beragama itu berbeda ya. Jadi dinamikanya kadang kompleks sih, tergantung komunitasnya, Bu. Ya, kita coba lanjut sedikit ya. Ini saya ingin tunjukkan dari mungkin chapter 1 dan 2 bukunya Pak Bambang Ruseno ya. Beberapa hal yang mungkin bisa kita diskusikan. Nah, ini misalnya di halaman 17 ya. Nah, di sini ada bagian yang bilang bahwa ini ya soal persoalan Maria ya, dan akhirnya juga permasalahan Tritunggal begitu ya. Dan di dalam texting Bapak Ibu juga ada komentar-komentar soal itu ya. Di paragraf kecil ini ya Pak Bambang Ruseno bilang ya bahwa memang ada ya jejak-jejak politeisme ya di Jazirah Arab ya. Juga bahkan di Ka'bah ya ada gambar Maria dengan bayi Yesus dan salib di Ka'bah sendiri begitu ya, bersama patung-patung dan berhala yang lain begitu ya. Dan kepercayaan yang memang umum ya di Jazirah Arab adalah ilah-ilah yang politeis itu punya hubungan seperti beranak pinak begitu ya. Makanya begitu ada ayat-ayat Quran yang melawan arus politeisme itu seringkali dinyatakan dengan Tuhan itu tidak beranak begitu ya di dalam ayat Qur'annya ya. Nah, sehingga juga ada tuduhan ya surah-surah tertentu yang mensinyalir menuduh orang Kristen itu menyembah Allah tiga. Ya, tapi Allah tiganya itu adalah Allah Bapa, Maryam, dan Allah Anak Yesus Kristus. Ya, serta hubungan mereka hubungan biologis mirip dengan kepercayaan suku-suku setempat terhadap dewa-dewi berhala mereka. Ya, dan ayat Qur'annya kan kita sudah baca juga ya ini beberapa ya. Nah, di dalam Quran ya ada kata Roh Kudus itu ada. Ya, tapi dipercayanya jadi pemahaman Islam tradisional tidak ada tempat ya untuk konsep pemahaman Tritunggal ya. Sehingga Roh Kudus itu diyakini sebagai Jibril. Gitu ya, tafsirnya tuh Jibril walaupun katanya Al-Ruh Al-Kudus gitu ya ada di Quran ya. Mungkin saya coba ini ya perdengarkan satu ayat ya. Pak, ada banyak agama tapi kenapa tuduhannya ke Kristen terus sih Pak? Maksudnya ada Yahudi apa emang dalam aslinya itu emang yang dia tuju tuh maksudnya Kristen atau kalangan penyembah berhala, berarti Kristen masuk di dalamnya atau gimana Pak? Nah, ini pertanyaan menarik Bu.
Ini juga pertanyaan penting ya. Jadi kalau di Quran itu ada ayat-ayat yang mengkritisi misalnya ya bentuk-bentuk yang diyakini sebagai politeisme ya. Sebenarnya yang dikritik itu siapa ya? Apakah kekristenan atau sebenarnya politeisme umum yang di Jazirah Arab? Ya ini bisa ada perbedaan pendapat ya. Banyak juga Muslim scholars yang bilang ya sebenarnya kalau kita bacanya kontekstual ya itu yang dikritik adalah politeisme di Arab. Ya bahkan kritiknya terhadap Maria misalnya yang dianggap disembah sebagai Allah juga itu sebenarnya pencerminan terhadap politeisme yang beredar luas di Jazirah Arab begitu ya dan juga dikritisi gitu. Kalaupun itu ada kekristenan yang seperti itu. Kalau orang Kristen modern kan jadi bingung ya, loh enggak kita nggak pernah menyembah Allah yang seperti itu. Tapi kita harus mengingat ya bahwa cabang kekristenan yang mungkin menyebar ke Jazirah Arab itu mungkin yang cabang Nestorian ya dan mungkin monofisit ya di dalam tradisi-tradisi Eastern Orthodox begitu ya. Dan komunitas Islam mula-mula termasuk Muhammad mungkin tidak bersentuhan ya dengan Alkitab langsung dan tidak baca Injil langsung karena Injil terjemahan bahasa Arab itu terjadinya kemudian ya baru tersedia kemudian ya setelah zaman Muhammad begitu ya. Sehingga yang ada adalah persentuhan-persentuhan antar komunitas, lalu kritik-kritik terhadap komunitas, tapi yang dilihat dalam konteks Jazirah Arab. Ya, sehingga ada Muslim scholars memang yang mengatakan ya kalau itu kritik terhadap kekristenan yang modern ya memang harus agak hati-hati ya membaca Qur'annya apa benar begitu gitu ya. Cuma kalau buat orang awam baca Quran terus ya menunjuk kepada 3, nah terus dia ngobrol dengan orang Kristen yang ngomong tentang Tritunggal gitu ya, ya langsung connect begitu ya dengan sangat mudah gitu ya, karena kan memang nggak terbiasa terlatih berpikir kontekstual juga. Ya, tapi banyak Muslim scholars yang menyadari juga sih Bu. Jadi pertanyaan itu penting ya, kritiknya kepada siapa, gitu ya. Nah ini saya tadi lagi pengen tunjukkan satu ayat ya, ini dari surah 2 ya Al-Baqarah ya. Ini kebetulan ada bunyinya ya di internet ya. Ini coba ya saya perdengarkan ya. Ini ayat 87. Ya di sini ada diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ya. Ini website Quran.com ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris tuh the Holy Spirit. Ya, tapi diberikan catatan ya. Catatan kaki itu maksudnya Jibril. Gitu ya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia mungkin langsung Jibril kali ya. Coba kita dengar ya bunyi ayatnya seperti apa dan Roh Kudusnya ini the Holy Spirit ada di sini nih. Jadi kalau lafalannya udah sampai sini nanti ada bunyi Roh Kudusnya di situ ya. Coba kita dengar ya. من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada ya terdengar ya Roh Kudus begitu ya. Dan ayat ini juga menyangkut Yesus dan Maria ya kebetulan ya di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Indeed, we gave Moses the book and sent after him successive messengers. Ya, jadi ini sebenarnya mengkonfirmasi ya nabi-nabi yang sebelumnya ya, rasul-rasul yang sebelumnya ya. And we gave Jesus, son of Mary, clear proofs and supported him with the Holy Spirit. Begitu ya. Jadi golongannya Yesus dan Maria itu nabi. Ya, lalu di sini ada gambaran terhadap komunitas Israel nih ya. Why is it that every time a messenger comes to you, Israelites, with something you do not like, you become arrogant, rejecting some and killing others. Ya, jadi ini mencerminkan juga arogansi komunitas yang dihadapi Muhammad ya dan komunitas orang Yahudi yang sebenarnya mewarisi tradisi Yesus dan Maria juga yang dikonfirmasi sebenarnya di ayat ini dan dikonfirmasi juga oleh Roh Kudus begitu ya. Tapi tafsirnya di sini adalah Jibril mestinya ya. Oke.
Dan ada ayat-ayat juga yang bilang dengan eksplisit, jangan kamu katakan lagi 3. Begitu ya. Nah, di dalam textingnya Bapak Ibu juga kan ada komentar-komentar ya, apa itu salah arah ya, kritik semacam itu ya. Nah, masalahnya adalah memang relasi Kristen dan Islam dan Yahudi di Jazirah Arab kan memang sangat complicated ya. Kenapa ada ayat yang seperti salah arah itu ya, menyangka bahwa Maria itu termasuk adalah Allah yang disembah juga, dan konsep Tritunggal adalah Allah, Yesus, dan Maria. Begitu ya, sehingga ayat-ayat Qur'annya bunyinya seperti itu ya. Nah, saya ingin menunjukkan buat Bapak Ibu ya, ini kalau sebentar, saya cari dulu tadi ininya, koneksinya. Nah, kalau Bapak Ibu belajar ini ya, sejarah gereja ya. Saya nggak tahu apakah pernah dibahas ya. Jadi di abad ke-4 ya, di dalam perdebatan Nicea Konstantinopel ya, ada konsep ya yang menjadi sentral di dalam perdebatan itu ya, yang disebut dengan Theotokos. Ya, itu bahasa Latin ya, artinya Mother of God ya. Nah, ini misalnya dari Cyril of Alexandria. Ya, lawannya pihak yang tidak setuju dengan Theotokos itu ya adalah yang menyebut dengan Theokristos ya. Christotokos, sorry. Bearer of Christ. Ya, dan Cyril dari Alexandria misalnya dengan konsep Theotokos ini ya, itu berhasil mendorong ya pemahaman Nicea Konstantinopel itu ke dalam kristologi yang kita pahami sekarang ya. Jadi Kristus itu memang Tuhan ya, dan Maria adalah ibunya Tuhan, Theotokos. Begitu ya, kalau cuman dipahami sebagai ibunya Kristus ya, sebagai ibu manusia saja, maka kristologi yang dipahami dalam Nicea Konstantinopel itu jadi terancam ya, begitu argumennya Cyril of Alexandria, begitu ya. Nah, masalahnya adalah pemahaman seperti ini ya, kalau didengar oleh orang yang tidak familiar ya dengan pemahaman Nicea Konstantinopel ya, loh, kalau Yesus itu Tuhan ya, Yesus adalah Theos itu sendiri, dan Maria adalah ibunya Tuhan gitu ya. Apakah ibunya Tuhan bukan Tuhan gitu ya? Itu logikanya dari mana gitu ya. Nah, sehingga kita bisa ya membayangkan kerumitan tersendiri ya di dalam persentuhan komunitas-komunitas ya, apalagi mungkin diwarnai dengan arogansi komunitas Kristiani maupun Yahudi di Jazirah Arab gitu ya, yang merasa punya nabi, punya kitab, sedangkan nih kelompok orang-orang Arab ini nggak berkitab dan lain sebagainya begitu ya. Nah, di dalam situasi relasi yang bisa cenderung hostile itu, salah paham itu cenderung bisa terjadi dengan mudah ya. Apalagi misalnya ada pemahaman-pemahaman yang seperti itu yang kalau dipercaya, didengar dengan separuh pemahaman gitu ya, oh langsung jadi misunderstanding ya. Selain itu juga memang Quran berusaha melawan konsep-konsep politeisme yang ada di Jazirah Arab, yang memang ilah-ilah itu beranak pinak ya, sehingga begitu ini ada konsep seolah-olah relasi biologis ya antara Maria dan Yesus begitu ya, yang diketengahkan, maka juga langsung menerima kritikan keras ya di dalam surah-surah tertentu di Al-Qur'an begitu. Ya, mudah-mudahan ini menggambarkan ya problematika yang terjadi, kompleksitasnya di Jazirah Arab pada saat itu. Sebenarnya sih salah pahamnya mereka saya bisa paham, Pak. Cuma maksudnya kan pemahaman teologis mereka sama Al-Quran mereka tidak mengizinkan kesalahan itu. Itu satu. Kedua, kalau misalkan katakanlah Al-Quran nggak salah, mau tetap pegang itu, berarti kan memegang kalau Kristen yang di refer itu Kristen yang disono kan. Ya kan? Nah, kalau misalkan kayak gitu, ya berarti semua Kristen yang ada di dalam Al-Quran kan bukan Kristen yang sekarang kita kenal di dunia sehari-hari kan, Bro? Iya. Jadi di dalam komentar Pak Rainer itu ada tadi dibilang bahwa pemahaman itu tidak mengizinkan ya. Jadi memang tergantung spektrum
konsep pewahyuannya ya yang dihayati di komunitas Islam ya. Makanya kalau Bapak Ibu baca tulisan Munim Siri ya yang saya forward ke grup WA itu ya yang dari GeoTimes membahas bahwa ada ya di dalam masa-masa awal tradisi Islam itu gereja-gereja Kristen yang di Arab membicarakan konsep Tritunggal dengan konsep-konsep yang memang hadir juga di Quran. Ya, itu kan Munim Siri tulisannya gitu ya. Dia karena ngajar di Notre Dame ya, berusaha membangun jembatan pemahaman itu ya. Judul artikelnya juga bisa sangat kontroversi ya. Tritunggal dalam Quran begitu ya, Trinitas dalam Quran gitu ya. Nah, itu ada artikel lain di GeoTimes ya yang dengan keras mengkritisi artikelnya Munim Siri itu ya. Nanti saya bisa kirim ke grup WA ya. Jadi komentarnya Pak Rainer itu benar ya. Jadi bagaimana kita memahami ya bahkan di dalam komunitas Islam sendiri ya tentang konsep pewahyuan itu apakah memberikan ruangan ya untuk dialog kontekstual begitu ya atau lebih cenderung mendorong ke arah literal saja begitu ya. Itu bisa menghasilkan sudut pandang yang berbeda. Ya itu komentarnya benar sih Pak Rainer. Ya, ada komentar lain Bapak Ibu atau pertanyaan? Nah, coba saya tunjukkan ya halaman 21 ini juga komentarnya Pak Bambang Ruseno ini sangat interesting ya. Tentang daya tarik Islam ya. Di paragraf ini Pak Bambang itu menulis di pihak lain ya di Jazirah Arab waktu dalam sejarah munculnya Islam ya. Islam muncul dengan menjanjikan banyak hal yang menarik. Seperti dogma-dogmanya yang sederhana dan mudah dimengerti ya. Dan kita bayangkan bahwa kalau diskusi tentang pemahaman Kristiani itu di Jazirah Arab bersentuhannya justru dengan tradisi Nestorian dan lain sebagainya memang bisa jadi sangat rumit ya diskusi itu begitu ya. Nah, lalu Islam hadir dengan dogma-dogma yang mudah dimengerti ya, sederhana ya. Lalu ada kesamaan derajat sosial ya yang membangkitkan rasa bangga ya terhadap komunitas Arab itu ya. Sekarang ada kitab kita umat yang berkitab juga ya karena pimpinan Muhammad ya. Lalu juga bahkan golongan Quraisy atau Yahudi dan Nasrani ya yang berusaha arogan ya dan membuli kelompok Muslim Arab ini itu sekarang jadi mendapatkan jawabannya ya karena ini komunitas Islam ini sekarang punya kitab ya tidak bisa lagi dipandang rendah ya, dan tidak bisa dibully ya oleh arogansi komunitas di sekelilingnya. Ya, jadi ada kepercayaan diri sendiri, ada kesamaan derajat sosial ya. Kaum Quraisy atau kaum Yahudi, kaum Nasrani tidak lebih tinggi dari kita ya. Kita sama-sama ciptaan Allah ya. Sehingga bukan satu hal yang mengherankan kata Pak Bambang Ruseno, kalau ketika mula-mula memasuki Mesir, Islam disambut dengan baik oleh gereja monofisit yang telah terlalu lama di bawah penganiayaan pemerintahan Bizantium ya karena juga dikucilkan ya gereja Eastern Orthodox itu ya. Nah, ini pemerintahan Bizantium ini sebagai kekuasaan penjajah ya. Hal serupa terjadi ketika Islam menyerang Persia. Ya, Islam juga disambut dengan baik oleh gereja Nestorian yang berada di bawah penganiayaan kekuasaan Sasanid, Magianisme yang menyembah berhala. Gitu ya. Jadi banyak ya daya pikat Islam di dalam perkembangannya yang membuat akhirnya memang di abad ke 6-7 itu berkembangnya sangat pesat ya. Itu catatan Pak Bambang Ruseno ya. Nah, di sejarah Indonesia mungkin dinamikanya sama ya. Islam masuk dengan damai ya lewat relasi perdagangan. Lalu juga menjadi kekuatan yang besar yang melawan penjajah begitu ya sehingga juga diterima dengan baik dalam perkembangannya menjadi agama mayoritas di Indonesia begitu ya. Jadi hal-hal itu sih kita amati ya di dalam sejarah perkembangan agama di banyak konteks di dunia begitu. Nah, hal lain mungkin yang menarik ya yang dari percakapan juga di texting dan sering diangkat oleh Pak Michael itu soal Nabi kenapa tidak berdosa itu ya.
bolak-balik pertanyaan Pak Michael di area situ ya. Kita bisa lihat kok komentarnya Pak Bambang Ruseno ya di halaman 41 itu. Nah, terutama di halaman 42 ya, di sini ya ada kutipan haditsnya ya. Ada hadis Muslim yang menceritakan bagaimana malaikat Jibril mendatangi dan membersihkan hati Muhammad yang waktu itu masih kecil dari tanda bekas setan. Jadi kembali kita lihat ya, pemahaman Islam itu bahkan di dalam versi yang sangat tradisional ya, tidak hanya berasal dari Quran, melainkan juga dari hadits dan juga sirah nabawiyah begitu ya. Jadi itu jadi satu ya, tiga-tiganya ya. Dan pemahaman hadis ini kuat ya, mewarnai pemahaman tradisional Islam ya. Sehingga berkembang ya, kata Pak Bambang Ruseno, di dalam tradisi dan teologi Islam bahwa Nabi Muhammad adalah tidak pernah disentuh oleh setan. Ya, dia telah mendapat perlindungan Tuhan sejak kecil, sehingga dia juga tidak disentuh oleh dosa. Dia adalah tanpa celah dan tanpa dosa, sebagaimana disebutkan dalam kredo ortodoks ya. Karena Nabi Muhammad adalah salah satu dari sejumlah nabi-nabi Allah yang banyak itu dan yang harus dihormati dengan penghormatan yang sama, konsekuensinya nabi-nabi yang lain pun harus dipandang tanpa celah dan tanpa dosa. Ya, sehingga secara umum, jadi secara tradisional, pandangan komunitas Islam adalah kalau nabi itu tanpa celah dan tanpa dosa. Begitu. Ya, ini komentarnya Pak Bambang Ruseno sih ya terhadap pemahaman Islam yang ini. Ya, apakah menjawab keingintahuan Pak Michael? Semakin banyak pertanyaan, Pak. Boleh ditanyakan, Pak. Gimana, Pak, komentarnya? Enggak. Cuman ya keinget ini, ya saya kayaknya jujur yang tulisannya Pak Bambang Ruseno yang halaman barusan ke-skip kayaknya sama saya. Saya kayak nggak inget. Cuman di yang akhirnya kan dia berkata bahwa pandangan agama Muslim secara umumnya tuh bahwa Nabi tidak berdosa ya. Nah terus saya keinget yang dimana kemarin ini kita sebutkan bahwa ada beberapa ancestor Nabi-Nabi yang dulunya itu ditampilkan keberdosaannya gitu. Ya saya kepikiran itu aja sih, even though ya menarik aja gitu, interesting. Mungkin bisa ya kayak Cinyo bilang tuh bisa jadi tesis tuh. Ya, walaupun secara teknis Muslim scholars juga menyadari ya, Quran kan berisi kisah banyak nabi-nabi juga ya, dan bahkan Pak Bambang Ruseno kan juga mengomentari ya bahwa technically sebenarnya kisah di Quran itu tidak langsung berimplikasi bahwa nabi tidak berdosa ya, karena ada kisah Adam yang diyakini dalam tradisi Islam juga nabi yang pertama, ada kisah Yunus begitu ya. Jadi bahkan Quran sendiri tidak secara teknis bilang nabi pasti tidak berdosa ya, tapi pemahaman tradisional Islam tampaknya kuat dipengaruhi oleh hadits itu ya, yang akhirnya mengkristal ya menjadi sesuatu yang umum dipahami dalam tradisi Islam begitu. Ya. Pak, ya. Yang sebenarnya ada berapa banyak hadits sih yang beredar dan yang dianggap valid ya secara ini? Wah, banyak Pak, dan rumit ya. Makanya kita juga waktunya terbatas ya, tidak bisa menyentuh ke area itu ya. Dan juga bisa ada banyak perdebatan ya, apakah hadits itu kuat atau lemah ya. Karena hadits harus ditelusuri ya sumbernya, dari siapa, apakah bisa dipercaya ya sampai ke zaman Nabi begitu ya. Dan itu ada yang mengumpulkan ya hadis-hadis kuat, mungkin dari Al-Ghazali begitu ya. Tapi hadis beredarnya sangat banyak sih Pak. Sama seperti banyak tradisi oral kan juga banyak cabang begitu ya. Sehingga bisa sulit ditelusuri. Tapi yang penting misalnya Pak Bambang Ruseno juga yang mempengaruhi 2 kalimat syahadat misalnya, juga mempengaruhi pemahaman Nabi tidak berdosa ini, itu dikutip juga di buku-bukunya Pak Bambang. Ya. Jadi ada yang sangat kuat yang bahkan mempengaruhi Islam tradisional begitu yang dianggap ortodoks, tapi banyak juga yang diperdebatkan kekuatannya ya, sehingga bisa jadi rumit sih. Pilihan kita di kuliah ini lebih ke arah membahas sirah sedikit ya, karena itu sejarah Nabi jadi penting ya. Lalu juga Quran ya, dan terutama Quran kali ya di dalam minggu-minggu berikutnya, karena itu pegangan yang kita
punya teks yang lebih bisa ditafsir dan didiskusikan ya. Bahkan di dalam pendekatan seperti Fazlur Rahman sendiri ya, kalau kita percaya bahwa misalnya estimasi Buya Syafi'i Ma'arif itu akurat ya, bahwa Fazlur Rahman inginnya adalah kembali membangun semacam pemahaman Islam yang berasal dari Quran gitu ya. Jadi mau kembali kepada sumbernya ya, itu makanya juga Fazlur Rahman sering dikelompokkan sebagai scholars yang lebih reformis ya di dalam tradisi Islam begitu. Ya, karena kerumitan hadits juga sih. Pak, ya. Satu pertanyaan Pak, tapi mungkin ini agak ngulang materi yang minggu kemarin ya. Jadi Pak, sumber pengertian Islam itu kan ada 3 kan, sirah, Quran, sama hadits kan. Iya Pak. Yang dimengerti sebagai wahyu Tuhan tuh Quran aja. Betul Pak. Jadi sirah sama hadits tuh bisa dipahami tradisi gitu. Betul Pak. Ya, kalau mau secara strict bilang tingkatan ya, yang benar-benar diwahyukan itu Quran. Oke. Nah, kalau mungkin ngelanjutin dengan kerangka pemikiran Kristen biasa ya, kita kalau di Kristen kan ngomong otoritas gitu ya. Nah, kalau kita memakai kata otoritas ini untuk ketiga sumber pengertian Islam, apakah sepadan semua atau Quran yang lebih tinggi gitu? Nah, pada prakteknya, praktek kehidupan Islam sendiri ya, rukun Islam, bahkan syahadat ya, yang juga sangat sentral itu kan dibentuknya bukan murni dari Quran saja ya, muncul juga dari hadits ya. Jadi kita lihat secara praktek kuat juga ya pengaruh hadits dan sirah begitu ya. Nah, jadi yang kalau pertanyaan Pak Michael soal otoritas begitu ya, memang di dalam paling tidak ya perjalanan sejarah Islam sampai sekarang ya belum ada kali ya semacam arus yang kuat untuk membedakan otoritas, tradisi sama wahyu begitu ya dengan kuat ya, karena itu jadi satu ya. Nah, sebenarnya di dalam komunitas atau sejarah kekristenan sendiri, pemisahan yang cukup kuat itu antara tradisi sama scripture itu juga terjadinya abad ke-16 ya. Karena sebelumnya juga terbelit ya antara tradisi dan scripture dengan begitu kompleksnya kan ya. Sampai Luther dan Calvin itu yang bersikeras ya. Kita kembali ke sumbernya aja begitu ya. Sehingga jangan memperdebatkan lagi dalil-dalil dari teolog-teolog medieval itu ya menjadi sumber praktek keagamaan kita begitu ya, atau praktek-praktek seperti penjualan surat indulgensia dan lain sebagainya ya. Caranya Luther itu insist untuk reformasi adalah kembali ke scripture gitu ya. Nah, arus yang seperti itu ya di dalam sejarah pemikiran Islam at least sampai saat ini tuh belum kuat ya. Karena memang tradisi itu ya dianggap menolong ya pemahaman dan hidup sebagai komunitas Islam begitu ya. Bahkan mungkin Fazlur Rahman buat yang tidak suka ya bisa dianggap terlalu liberal ya, berusaha kembali ke Quran saja begitu ya, dan apalagi gaya tafsirnya sangat unik begitu ya. Nah, jadi memang kita harus lihat ya bagaimana perkembangannya ya. Tapi sangat exciting ya sebenarnya, Muslim scholars juga berusaha menghidupi Quran dan berusaha mengusulkan gaya-gaya tafsir yang mutakhir ya sebenarnya. Mungkin itu versi Martin Luther-nya mereka kali ya Pak ya. Ya, walaupun kan selalu konteks perlawanannya berbeda ya, dan siapa yang mencoba direformasi dan seterusnya itu mungkin juga hal-hal yang berbeda ya. Ya. Tapi kita melihat ya kemiripan-kemiripan itu ya yang sangat interesting ya. Dan di dalam konteks Indonesia ya sebenarnya Muslim scholars yang sangat maju itu termasuk ada di Indonesia loh. Ya, karena Nurkolis Majid itu kan muridnya Fazlur Rahman langsung juga ya, bahkan Buya Syafi'i Ma'arif begitu ya. Dan kalau Bapak Ibu dengar di konferensi di Malaysia itu ya, Buya Syafi'i itu bilang dia berkisah waktu pertama ke Chicago University, dia bilang sama Fazlur Rahman ya, berikan saya 1/4 ilmumu,
Profesor ya, saya akan jadikan Indonesia negara Islam ya. Fazlur Rahman bilang ambil saja semuanya begitu ya. Dan Buya itu sangat ini ya, menghargai kerendahan hati Fazlur Rahman ya. Buya itu bilang saya tuh nggak dikritisi sama Fazlur Rahman, tapi 3 bulan kemudian saya malu sendiri ya berkata semacam itu kepada Fazlur Rahman begitu misalnya ya. Karena Fazlur Rahman sangat terbuka sekali pemikirannya, sangat luas, tapi juga tidak menyimpan ambisi-ambisi yang semacam itu ya. Buya menilai dirinya sendiri waktu pertama kali bertemu Fazlur Rahman itu sebagai fundamentalis begitu ya. Yang di dalam perjalanan studinya tampaknya berubah ya waktu di University of Chicago gitu. Ya, jadi sangat menarik sih sebenarnya perkembangan Islam ya, dan banyak hal yang bahkan scholars Kristen tuh bisa belajar ya dari pergulatan tafsir dan pemahaman agamanya sih. Ya, tampaknya waktu kita udah habis nih ya, walaupun obrolan kita masih sangat seru ya, tapi supaya waktu Zoom meeting kita tidak terlalu menyiksa, tampaknya harus kita akhiri ya. Thank you Bapak Ibu untuk usaha textingnya ya, dan berpikir dan berdiskusi. Selamat menikmati liburan karena Jumat depan kita libur. Kita ketemu 2 minggu dari sekarang. Ya. Thank you Pak. Thank you Pak Ihan. Take care. Selamat istirahat. Thank you Pak.